Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis taklim hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadirannya pada hari ini menjadi amalan-amalan yang memudahkan untuk masuk surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Keputrian oleh Uhti Anissa Septiani. Yang kedua, tilawah Al-Quran oleh Uhti Aulia Sari. Yang ketiga, materi oleh Ustazah Sakinah Assegaf. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, doa oleh Ustazah Sakinah Assegaf. Baik, untuk acara hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Keputrian yaitu Anissa Septiani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena tentu nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berpartisipasi di kajian Ahad pagi ini. Wabil khusus terima kasih kepada ustazah kita, guru kita, Ustazah Syarifah Sakinah Assegaf yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan selalu berkahnya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, saya di sini selaku wakil dari panitia minta maaf jika pada kajian Ahad ini masih banyak kekurangan, tapi semoga tujuan dari kajian ini tidak hilang di sela-sela keterbatasan ini. Semoga kajian ini juga bisa menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mewakili panitia meminta maaf jika banyak kekurangan, dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang nggak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya sebanyak-banyaknya di kajian ini. Teman-teman juga jika ada pertanyaan, mari nanti ditanyakan di sesi tanya jawab, karena ada guru kita yang lebih paham dari kita semua atas ilmu agama. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Anissa Septiani atas sambutannya. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran oleh Kak Aulia Sari. Kak Aulia Sari, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم جزاك الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk tilawahnya ya Kak Aulia Sari. Baik, untuk acara yang kita tunggu-tunggu, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustazah Sakinah Assegaf dengan tema cara meminta ampunan yang ampuh di malam Lailatul Qadar. Baik, untuk Ustazah dipersilakan. Oke, suara Sakinah jelas ya? Alhamdulillah jelas. Oke, marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang pertama, Sakinah mau berterima kasih atas kesempatan diundang di Keputrian Al-Khansa ini buat kajian Ahad pagi. Masya Allah, tabarakallah. Tertibnya rapih banget.
kagum gitu ngeliat ada orang ngerapiin majelis taklim. Biasanya kan majelis taklim online nggak segini rapihnya. Tapi Masya Allah, Keputrian Alfansa nih tertib atau susunan acaranya rapi, undangannya rapi, Masya Allah. Semoga Allah tambah berkahnya. Judulnya hari ini, cara mendapat ampunan yang ampuh. Cara minta ampun yang ampuh pada malam Lailatul Qadar. Akhwatinal kiram, ketahuilah, kita ini sekarang ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan kan? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Allah Ta'ala itu berseru setiap malamnya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Allah Ta'ala berseru, adakah orang yang mau minta maaf? Adakah orang yang mau meminta? Maka akan aku berikan apa yang dia minta. Adakah yang mau meminta ampun? Pasti akan aku ampuni. Adakah yang ingin bertaubat? Pasti akan aku terima taubatnya. Maaf banget kalau untuk on cam Sakinah belum bisa karena Sakinah pakai cadar dan menjaga takut kan ada yang lihat nanti. Lain kali insya Allah kalau kita bikin acara offline Sakinah buka cadar. Tapi kalau online sampai sekarang Sakinah belum berani buka cadar karena menjaga. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh udah nawarin ke kita. Allah Ta'ala udah bilang, ada nggak yang mau minta ampun? Kitanya minta ampunnya bener apa enggak? Itu kan masalahnya. Allah Ta'ala udah nawarin, ada yang mau minta taubat diterima pada malam ini. Pada malam-malam ini nih, 10 malam terakhir. Tapi masalahnya itu, kita minta taubatnya bener apa enggak? Kita minta ampunnya bener apa enggak? Udah lagi, kita nih di 10 malam terakhir, itu tuh disebut kan 10 pertama disebut rahmah, ya enggak? 10 hari pertama dari bulan Ramadan itu rahmah. Kasih sayang Allah di situ banyak, ya enggak? 10 hari kedua disebut maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Udah kelewat nih, kita sekarang di 10 hari yang ketiga. Disebutnya itu minan nar, dilepaskan dari api neraka. Nah, soalnya tapi kayaknya saya sih bukan orang ahli neraka ya. Amin, semoga kita semua nggak ada yang masuk neraka. Cuman kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kita minta deh sama Allah Ta'ala agar kita dilepasin, agar kita nggak termasuk daripada orang-orang yang wajib masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Inna adzabahu kana gharamah. Sungguh azab neraka itu azab yang sangat gila. Ya Allah, kalau kita pikir nih ya, Allah nih udah nyiapin azab segitunya, segitu seremnya. Mau tahu apa azab paling ringan di neraka? Paling ringan aja, gak usah paling berat deh. Azab yang paling ringan di neraka itu nanti seseorang nih dikasih sendal sepasang. Disuruh pakai sendal tuh. Soalnya sendalnya apaan? Swallow? Enggak. Sendalnya lain lagi nih. Disuruh pakai, habis itu kalau dia pakai itu sendalnya sepasang. Dipakainya di kaki ya, otaknya meleleh langsung. Otaknya langsung mendidih. Nauzubillah min dzalik. Saking panasnya api neraka, saking panasnya sendal yang dikasih itu azab neraka paling ringan. Terus gimana azab neraka paling berat? Belum lagi Allah bilang, orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka, ya Allah. Takutnya kita. Adakah kita termasuk daripada orang-orang munafik? Jadi emang Allah Ta'ala udah nawarin buat ngampunin kita. Cuman kitanya kadang nggak tahu diri. Kitanya nggak paham gimana cara minta ampun sama Allah Ta'ala. Ini nih di hari-hari kayak gini nih, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, Allah Ta'ala bilang, setiap hari, setiap malam dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah Ta'ala ngelepasin setiap malamnya ya, 300.000 orang. Yang tadinya wajib masuk neraka, Allah lepasin. Nah,
Habis itu setiap malam Jumat 1 jam sekali Allah lepasin 1 juta orang yang tadinya wajib masuk neraka. Makanya dikatakan nih bulan Ramadan ini wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Futihatil abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Karena ada hadisnya bahwa bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Kesempatan kita masuk surga besar, ya enggak? Kalau kita masih kelewatan nih, ya Allah kebangetan emang. Nauzubillah. Habis itu wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Kesempatan kita untuk masuk neraka di bulan ini dikunci. Tapi masih mungkin. Ya enggak? Dengan apa? Dengan kita ya kemudian enggak memanfaatkan waktu. Kita kemudian enggak mengambil sebisa kita gitu di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan kita justru bermaksiat di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Musuffidatis syayatin. Dan udah dibelenggu-belenggu tuh setan-setan. Lalu Ustazah, saya masih males nih. Ustazah, saya masih bikin dosa nih. Gimana ceritanya dong? Berarti bukan setan ya. Jangan mengkambing hitamkan setan. Setan udah diikat. Berarti siapa yang bikin salah? Siapa yang menyebabkan kamu jatuh ke dosa-dosa ini? Ya, dirimu sendiri. Hawa nafsumu udah pintar, udah terdidik setan. Jadi, gimana cara minta? Kita udah tahu nih, Allah Ta'ala udah buka pintu selebar-lebarnya. Allah Ta'ala udah bilang, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Allah juga udah bilang setiap malam di bulan Ramadan, apalagi di sepertiga malam terakhir, Allah udah bilang, ada yang mau minta? Misal deh kita minta, akhwatinal kiram, ketahuilah doa di bulan Ramadan ini setiap waktunya mustajab. Minta ampun di setiap waktunya, apalagi di Lailatul Qadar, mustajab. Pasti Allah ampuni. Taubat, itu pasti mustajab. Masalahnya satu. Yang selama ini bikin kita kalau doa nggak diistijabah sama Allah. Kita kalau minta ampun nggak ampuh, nggak mempan gitu loh. Atau kadang kita taubat, tapi taubat kita bukan taubatan nasuha. Apa sih sebabnya? Karena kita cuma taubat pakai mulut kita. Omongan doang. Ya Allah ampunilah saya, angkat tangan. Tapi dalam hatinya nggak ada nyesel-nyeselnya. Dalam hatinya nggak ada tuh taubat. Taubatnya di mulut doang. Nauzubillah min dzalik. Itu yang bikin kita terhalang daripada rahmatnya Allah. Orang katanya tuh, kalau dia dapat ampunannya Allah, diampunin, diterima taubatnya dari semua dosa dia, itu kayak anak baru lahir daripada ibunya. Bersih, nggak ada dosanya. Masalahnya di kita. Kualitas ibadah kita cuma di mulut, nggak ada dalam hati. Kita menyembah Allah nggak cuma pakai lisan, akhwat. Kita nyembah Allah nggak cuma pakai badan. Kita sholat raweh itu jangan sampai jadi badan doang yang sholat. Wala lisannya benar, wala bacaannya nggak jelas kemana, apalagi hatinya. Lebih baik kita sholat ba'diyah isya aja deh, tapi hati kita hadir luar biasa. Emang dikatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, jadi itu masalah kita. Kenapa sih? Kenapa sampai sekarang saya tuh minta ampun tapi kayak nggak ada alamat Allah mengampuni dosa saya? Itu karena kita selama ini nggak hadir hatinya sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di mana? Bukan di mana, maksudnya Allah Ta'ala. Kita minta apa, tapi ya hati kita sibuk sama hal lain. Nauzubillah min dzalik. Adakah makhluk lain? Adakah yang lain selain Allah lebih besar di hatimu daripada Allah? Ini yang harus kita tanyain ke diri kita setiap hari. Mumpung nih kita masih di bulan Ramadan, mumpung Allah masih kasih kita Ramadan nih. Yuk, kita koreksi diri kita. Adakah yang lain lebih besar daripada Allah? Harusnya tuh Allah Ta'ala udah mensyariatkan buat kita puasa. Allah Ta'ala udah mensyariatkan kepada kita sholat 5 waktu.
Biar apa? Biar ketika kita takbir Allahu Akbar, kita usir yang lain selain Allah. Allahu Akbar, Allah yang paling agung, Allah yang paling besar. Harusnya nggak ada lagi yang lebih besar dari Allah dalam hati kita. Tapi justru kita ngelaksanin kebalikannya. Allah malah paling gampang, paling entar-entaran aja. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah Ta'ala yang harusnya kita letakin pertama kali. Ada ayatnya Allah Ta'ala bilang, Nabi ibadi anal ghafurur rahim wa nabbi ibadi annal azabi huwal azabun syadid. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi nih, kasih tahu ke hamba-hambaku, maksudnya kasih tahu ke manusia, bahwa saya adalah Tuhan yang sangat pengampun dan sangat mengasihi. Kasih tahu juga ke mereka, bahwa saya kalau ngadab, adabnya itu pedih. Nah, jadi Allah tuh maha pengasih, lagi maha penyayang juga. Allah adalah zat yang mampu mengadab kita sepedih-pedihnya. Tinggal kita pilih, mau gimana sama Allah Ta'ala. Kita pengen Allah nunjukin ke kita rahmat dan kasih sayang. Apa kita pengen Allah nunjukin ke kita betapa pedih azab Allah Ta'ala. Kita pilih. Di hadapan kita nih pilihannya. Akhwatinil kiram, jadi gimana? Kalau ada yang nanya sama Sakinah, gimana cara minta ampun yang ampuh? Yaitu, minta ampun pakai hati. Jangan cuma mulut kita, astagfirullah, 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 baca 15.000 kali. Cuman hatinya ya di negeri lain. Hatinya sibuk. Ya Allah, kapan nih tidur? Ya Allah, pengen buka TikTok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Annal ghafar. Astaghfirullah. Gimana saya mau ampunin, kata Allah Ta'ala. Kayak ginilah ibaratnya. Kalau ada nih orang minta maaf sama kita. Ya, misal ya. Dia habis bikin salah nih. Dia habis bikin salah sama kita. Wah, pokoknya belin deh. Dia habis pecahin barang kita, ngilangin barang kita, habis itu nginjek kaki kita di angkot. Wah, pokoknya udah bikin kita kesel banget. Habis itu minta maaf ya, gitu doang. Kesel nggak kita? Kira-kira kita maafin nggak? Ini kita makhluk ya. Kita makhluk nih yang kita nggak pernah ngasih ke orang itu kehidupan ataupun makanan ataupun rezeki yang luas. Ini Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang kita lagi bicarain. Masa kita minta maaf sama orang aja harus benar-benar kan? Harus menunjukkan gitu bahwa saya salah, saya mau minta maaf. Masa minta maaf ke Allah Ta'ala? Seenteng-entengnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi Muhammad bilang kita ini nggak bakal cukup dari dua hal. Daripada syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita nggak bakal cukup daripada istighfar. Nabi Muhammad aja istighfar. Ustazah, saya Masya Allah sih Ustazah, saya rapi Ustazah, saya mah Alhamdulillah gitu ya, saya nggak pernah main sama anak cowok, saya juga pakai kerudung, terus saya kalau berasa saya nggak punya dosa, saya minta ampun dari apa? Minta ampun atas waktu-waktumu yang terbuang gitu aja. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafkan saya. Waktu-waktu saya terbuang sia-sia tanpa mengingatmu. Saya mah alhamdulillah, kayaknya saya oke-oke aja gitu. Saya mah nggak kayak orang-orang tuh yang astagfirullah nakal-nakal tuh enggak. Terus saya minta ampun dari apa? Banyak dosa kita sama Allah Ta'ala. Nggak cuman yang berkaitan sama itu, nunda-nunda sholat. Kita pelit sama harta kita. Apa lagi dosa kita? Kita sholat nggak khusyuk. Lupa rakaat keberapa ya? Langganan nih kayaknya. Ya Allah. Jadi cara minta ampun yang ampuh itu di bulan Ramadan bukan melulu mengenai zikir. Dengan perkataan apapun Allah Ta'ala faham omongan kita. Ada hadis yang mengatakan Innallaha la yanzuru ila jisamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tuh nggak mandang ke diri kita, ke badan kita gitu ya. Mau kita nih minta maaf,
Oke, udah wangi-wangi, udah pakai mukena yang paling mahal, udah sejadahnya juga dari Turki, campuran benang-benangnya dari Eropa ini ya. Gak masalah buat Allah Ta'ala. Yang masalah apa? Hati kita. Gimana kualitas ibadah kita sama Allah Ta'ala? Quality time kita sama Allah Ta'ala. Berkualitaskah atau enggak berkualitas? Itu yang masalah. Itu yang penting. Bahkan kalau ada yang pernah dengar, taubat itu syaratnya 3. Taubat itu syaratnya cuma 3. Ustazah taubat dari apaan aja nih? Oke, tambahin yang keempat. Yang keempat kalau berkaitan sama manusia lainnya ya. Syaratnya itu cuma 4. Yang pertama minta ampun sama Allah Ta'ala. Yang kedua menyesali apa yang diperbuat. Jadi kenapa kok taubat? Saya udah taubat nasuha. Saya mah taubat nasuha udah saya nggak mau lagi. Tapi kita masih balik lagi ngerjainnya, balik lagi. Kenapa? Karena kita nggak ada rasa nyesel dalam hati kita. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Kita nggak ada rasa nyesel benar dalam hati kita. Taubat tuh nggak harus dari perkara besar. Saya mau taubat dari mencuri, nggak harus. Pernah ngomongin orang nggak? Nah, itu dosa besar loh. Pernah bohong nggak? Itu dosa loh. Jadi kita taubat dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Jadi syarat kedua dari taubat menyesal. Nah, kalau nggak nyesel, ya itu dia yang bikin jadi penghalang antara kita sama Allah Ta'ala. Yang bikin taubat kita nggak ada bekasnya kelihatannya. Yang ketiga, bertekad untuk nggak ngulang lagi di masa depan. Ini nih masalah kita juga ya. Kita kadang udah minta ampun. Kita udah oke nyesel deh, mungkin sedih juga sih Allah kenapa ya dulu buat kayak gini. Cuman kadang kita nggak bertekad untuk nggak ngulang lagi di masa depan, ya nggak? Itu dia masalahnya. Sampai para ulama tuh bilang, orang tuh kalau taubatnya bener, taubatnya sungguh-sungguh gitu, ditanyain. Misal dia bertaubat daripada berbohong. Kalau udah taubat bener-bener, terus dia bilang saya nggak mau ulang lagi di masa depan, bertekad penuh nih. Sampai ditawarin, maukah kamu loncat ke lubang api, lubang isinya api gitu, atau kamu ngulang lagi berbohong? Orang kalau udah taubatan nasuha, mendingan saya loncat ke lubang api daripada saya harus berbohong lagi. Itu batasannya. Itu patokan tuh. Disebut kita nggak mau balik lagi ke dosa yang sebelum ini. Tapi mana taubat kita sama taubat mereka orang. Jadi yuk, kalau emang kita pengen meminta ampunan sama Allah, seselin apa yang udah kita perbuat. Jangan kemudian nih, nanti cerita-cerita dosanya yang dulu. Ada hadis Nabi yang menjelaskan, kullu ummati mu'afan ila mujaharah. Semua umatku itu akan dimaafin Allah Ta'ala. Kecuali mujaharah. Orang-orang yang terang-terangan. Gimana tuh orang yang terang-terangan? Orang yang Allah udah tutupin perbuatan dosanya. Allah udah tutupin daripada manusia kesalahannya. Dia malah yang membeber-beberkan ke semua orang. Misal nih, jangan kita deh, orang-orang lain nih, ada siapa gitu, siapa ya nama contohnya, ya orang deh pokoknya nih, satu anak perempuan dia jalan sama anak cowok ya, jalan pegangan tangan sama yang bukan muhrim, misalnya kalau di sini mah insya Allah orangnya baik-baik ya. Udah akhirnya udah dia pulang ke rumah, dia nyesel, ya Allah kenapa ya saya kayak gitu, biasanya enggak kok. Akhirnya udah tobat, minta ampun sama Allah Ta'ala. Habis itu udah kan Allah udah ampunin it. Tapi masalahnya kalau dia mujaharoh, dia jelasin ke orang-orang, dia cerita ke orang-orang.
Iya saya pernah tuh jalan ke mall itu tuh sama si cowok ini pegangan tangan lagi. Ya Allah, ini kesalahannya. Kalau kita punya dosa, tutupin. Masalah zaman sekarang kayak bangga ya sama dosa. Harusnya kita kan malu semalu-malunya sama dosa. Jadi semua umatnya Rasulullah SAW kalau minta ampun, muafan, akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Cuma yang nggak dimaafin siapa? Orang-orang yang terang-terangan. Yang kemudian membeberkan aibnya sendiri. Ustazah, gimana sih nyesel Ustazah? Saya pengen nyesel, cuma saya nggak ngerti gimana saya harus menyesal. Dengar nih, ada cerita seorang laki-laki datang ke orang alim. Bilang, saya mau taubat. Gimana cara taubat? Diajarin. Kamu pertama harus minta ampun sama Allah Ta'ala. Habis itu kamu harus menyesal atas apa yang pernah kamu perbuat. Dan yang terakhir, kamu harus bertekad agar tidak kembali lagi. Oh iya, syarat taubat yang keempat, kalau berkaitan sama manusia, harus kita kembalikan hak-hak mereka. Misal, kita dulu pernah taubat, misal, jangan kita deh di sini mau, insya Allah anaknya baik-baik semua, orangnya baik-baik semua ya. Orang lain nih, ada satu orang pernah mencuri. Dia mau taubat dari mencuri itu. Gimana yang harus dia lakukan? Dia harus mengembalikan barang curiannya itu. Karena hak orang lain kan. Nah gitu. Habis itu udah diajarin nih sama orang alim ulama. Kamu kalau mau bertaubat, kamu ingin kembali ke jalan yang lurus, kamu harus minta ampun sama Allah Ta'ala. Kamu harus menyesali apa yang telah kamu perbuat, kamu harus bertekad tidak lagi kembali ke dosa tersebut. Oke, tamam. Dia sholat, dia minta ampun sama Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah hamba. Dan dia menyesali, terus dia bertekad untuk gak kembali lagi, dia keluar. Oke, ini Allah udah ampuni nih, udah diampuni. Di jalan keluar. Gak sampai 5 menit lagi, orang itu balik. Terus dia tergopoh-gopoh gitu. Kayak habis lari. Saya mau nanya lagi. Bingung kan? Loh, tadi baru aja dia tenang, habis taubat gitu kan. Terus dia baru jalan. Kenapa dia balik tergopoh-gopoh kayak dikejar setan gini? Ditanya kenapa? Saya mau nanya satu lagi. Ini kan Allah udah maafin saya kan? Bener? Iya Allah udah maafin kamu. Berarti Allah ngelihat saya nggak waktu saya lagi bikin dosa itu? Lihat. Itu orang tersebut dikasih tahu Allah ngelihat kamu bahwa ketika kamu bikin dosa, dia teriak, menangis sampai meninggal di tempat. Itu baru nyesel. Ada nggak nyesel kita kayak gitu? Bahkan untuk meneteskan air mata ketika kita minta ampun sama Allah Ta'ala, susah kita. Hati kita keras, terlalu banyak maksiat. Hati kita keras, terlalu banyak hal-hal yang melalaikan kita daripada Allah. Hati kita keras, kita terlalu jauh sama Allah Ta'ala. Sampai hati kita nih udah nggak ngerti lagi gimana nangis. Hati kita ini udah bingung, gimana sih minta ampun kepada zat yang lagi menjaga kita, yang senantiasa mau menganugerahkan kepada kita pemberian-pemberiannya. Hati kita udah bingung. Wastafrighi dam amin ainin gadim tala'at minal maharimi wal zanhim yaitan nadimi. Dan hati dan air mata itu kering dari mata-mata yang pernah ngeliat haram, yang sering ngeliat haram. Maka bertaubatlah yang sungguh-sungguh. Nah, ini juga masalah kita. Allah Ta'ala udah buka pintunya nih. Oke ya, sekarang. Allah Ta'ala udah buka pintunya. Kesempatan banyak banget. Kita nih walaupun kita bikin salah sama Allah, sebanyak-banyaknya. Pernah bayangin nggak? Kita kalau bikin salah sama orang, sekali dimaafin, 2 kali dimaafin, 3 kali kayaknya udah mulai kesel. Pun orang sabar, dia pasti kesel, ya nggak? 4 kali, 5 kali, kali ke-6 udah pasti gitu dibanting pintu. Pergi. Dia udah nggak mau maafin lagi, dia nggak mau denger lagi. Cuman Allah Ta'ala nih, baiknya Allah Ta'ala, sampai kita mau bikin maaf 100 kali Allah Ta'ala maafin. Dikatakan walaupun dosa kalian sebanyak buih di lautan, sebanyak air di lautan,
Allah akan maafkan. Juga di malam-malam Lailatul Qadar ini ada waktu-waktu yang paling khusus, paling spesial gitu. Maka gimana Ustazah kita mengimbanginya? Kita berusaha sebisa mungkin kita hidupi malam-malam Lailatul Qadar. Kita isi malam-malam kita dengan istighfar. Kita isi dengan sholat malam. Kita isi dengan ibadah-ibadah. Kayak contohnya, fil ashari hum yastaghfirun. Ada ayatnya yang menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang terpilih adalah mereka yang ketika waktu sahur, maksudnya sepertiga malam terakhir dari sebelum fajar, mereka senantiasa beristighfar. Yuk, kita biasain diri kita untuk beristighfar. Untuk minta ampun sama Allah di waktu-waktu kayak gitu tuh, waktu-waktu spesial. Nah, insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh, tinggal masalahnya di kita. Allah Ta'ala udah buka pintu. Allah Ta'ala kasih ke kita tempat receiver ibaratnya, atau tempat Allah Ta'ala ngelihat hati kita. Tinggal kitanya. Adakah kita benar menyesal? Adakah benar kita pengen minta ampunan sama Allah? Adakah kita benar-benar pengen taubat? Atau enggak? Gitu dia. Yuk kita taubat yuk. Mumpung masih ada waktu. Kita nggak tahu yang tersisa dari umur kita nih berapa. Menit? Atau berapa jam? Atau berapa hari? Atau berapa minggu? Atau berapa bulan? Nggak ada yang tahu. La ana wala antum. Saya nggak tahu, kamu pun juga nggak tahu. Kalian yang hadir pun di sini juga nggak ada yang tahu. Berapa yang tersisa daripada umurnya. Yuk kita taubat sebelum Allah tutup pintunya. Yuk kita taubat sebelum nggak ada kesempatan lagi. Yuk perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah Ta'ala. Sakinah sering dapat pertanyaan kayak gini. Ustazah, apakah sholat taubat termasuk daripada syaratnya taubat? Oh enggak. Sholat taubat enggak termasuk daripada syarat-syaratnya taubat. Yang termasuk daripada syaratnya taubat tadi minta ampun sama Allah Ta'ala, baik dengan cara sholat, ya boleh. Silakan sholat 2 rakaat, lepas itu, setelah itu berdoa, doa sholat taubat, banyak di kitab-kitab seperti Majmu' Syarif ya, bisa dilihat. Terus minta ampun dengan sungguh-sungguh sama Allah. Walaupun kita minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali doang, tapi sungguh-sungguh, itu jauh lebih berharga gitu ya, atau jauh lebih berkualitas, bernilai di sisi Allah daripada kita ngucapin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3.000 kali, tapi nggak ada rasanya. Yuk kita perbaiki muamalah kita sama Allah, kita perbaiki hubungan kita sama Allah Ta'ala, insya Allah hidup kita jadi baik. Kita perbaikin nih dosa-dosa kita bersihin catatan dosa kita, sehingga benar nanti kita daripada orang-orang a'idin wal faizin wal makbulin. Nanti di hari lebaran kita pengen termasuk daripada orang-orang yang kembali, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang diterima amalnya. Yuk kita bersihin kotoran-kotoran di diri kita daripada dosa-dosa, daripada kesalahan-kesalahan. Jadi kalaupun kita berbuat amal baik itu nggak bercampur sama kotoran. Ibaratnya nih, kalau amal baik kita dirupakan atau dibentuk kayak madu, seakan-akan dia itu madu. Dan dosa ini merupakan kotoran. Coba ya, kalau kita campurin, kira-kira ada yang mau minum nggak itu madu? Walaupun itu madu paling mahal di dunia. Nggak ada. Iya nggak sih? Nah gitu juga. Yuk, kita bersihin dulu dosa-dosa kita. Kita bersihin dulu kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita menghadap ke Allah Ta'ala nanti. Pada hari kiamat, udah fast track langsung ibaratnya. Kita nggak pakai lagi tuh masuk ke neraka jahanam dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai kita masuk ke neraka jahanam dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai engkau menghisab kita ya Allah. Masukkan kami ke surgamu tanpa hisab. Juga, oke, sebelum waktunya habis ya, Sakinah mau jelasin, ada satu cara lagi untuk kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan nih, waktu yang tepat banget untuk kita mulai ini. Nabi Muhammad SAW pernah ngajarin ke pamannya
Sayyidina Abbas, sholat tasbih. Pasti pernah dengar kan sholat tasbih? Nah, sholat tasbih ini dikatakan bahwa kalau kamu punya dosa, walaupun dosa itu sebanyak pasir, Allah maafin. Nah, yuk kita pasti punya banyak dosa kan. Nabi Muhammad bilang, kalau kamu bisa kerjain setiap hari. Tapi kalau nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali susah juga. Gimana? Ya udah, seumur hidup sekali. Nih, sholat tasbih. Kalau di Tarim sana, kebiasaan mereka orang senantiasa ngelaksanain sholat tasbih itu setiap maghrib. Setiap hari habis sholat maghrib mereka ngelaksanain sholat tasbih. Nah, jadi gitu juga kita. Kita mungkin nggak bisa kali ya. Ustazah saya repot, Ustazah saya harus cuci piring, bantuin ibu. Ya nggak apa-apa. Nggak harus habis maghrib juga, boleh. Sholat malam kita. Oh misalnya malam ini malam 23 nih, kemungkinan malam ini Lailatul Qadar. Yuk, kita minta deh sama Allah sholat tasbih. Caranya gampang banget. Caranya kalau di siang hari biasanya 4 rakaat langsung sekali salam. Tapi kalau kita mau kerjain di malam hari, kita kerjain 2 rakaat, 2 kali salam. Jadi kita bangun, sholli sunnat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Kalau kita kerjain makmuman, kita jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Oke? Itu kalau kita ngerjain di malam hari. Tapi kalau di siang hari, kita kerjain usolli sunat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Makmuman kah atau adaan atau imaman, silahkan. Nah, habis itu gimana cara ngerjainnya? Jadi kita baca sebelum surat Al-Fatihah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu 15 kali. Oke? Sebelum surat Al-Fatihah, kita membaca subhanallah tasbih 15 kali. Habis itu kita baca surat Al-Fatihah, surat pendek. Kemudian kita lanjut sama setelah surat pendek sebelum ruku kita baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lagi. Oke, udah berapa totalnya? 25 ya. Habis itu ruku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lagi, 35. Habis itu i'tidal juga baca sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. 45. Habis itu sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 55. Duduk di antara dua sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali lagi. 65. Terakhir sujud yang terakhir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. 10 kali jadi 75. Setiap rakaat kita kerjain 75. Jadi selesai sholat itu kita dapat 300 tasbih. Itu dikatakan bahwa siapa-siapa yang ngerjain itu walaupun dosanya sebanyak apa, itu Allah Ta'ala ampunin. Yuk, walaupun sekali nih di bulan Ramadan, yuk kita minta ampun sama Allah Ta'ala, kita minta ampun dengan istighfar, kita minta ampun pastinya dengan menyesali, dan bertekad untuk gak kembali lagi ke dosa tersebut. Juga kita tambahin amalan-amalan kita, kayak sholat tasbih, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat gimana Ustazah? Sholat sunnah taubat, cara ngerjainnya sama aja kayak sholat duha, biasa aja gitu. Cuman selesai sholat, doa. Nah, itu saat-saat mustajab. Gitu. Ya. Semoga yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang tahun ini di bulan Ramadan bebas dari neraka. Mungkin ada nih salah satu dari kita yang tadinya ditulis fulanah ahli neraka. Semoga tahun ini nih berkat Ramadan. Ya Allah, kita nih udah berusaha ya Allah. Kita sampai datang daras-daras kayak gini, ya pengen minta ampun, ya nggak sih? Kalau kita kayaknya nggak pengen minta ampun, nggak bakal kita bikin daras kayak gini, ya Allah. Yang ngomong dan yang hadir sama. Sakinah pun pengen minta ampun. Yang hadir juga pasti milih tema ini karena dia pengen istighfar yang benar. Yuk, kita benerin muamalah kita sama Allah Ta'ala, kita minta ampun yang benar sama Allah Ta'ala,
baik deh hidup kita nanti. Lancar hidup kita insya Allah. Yuk kita benerin. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka. Ya Allah, senangnya. Barang siapa yang bebas dari api neraka, ya Allah, beruntungnya. Kita ini jangan minta untuk masuk surga doang. Karena semua orang yang beriman, insya Allah nantinya akan masuk surga. Tapi minta juga dibebaskan daripada api neraka. Makanya kita doa tuh, biasanya habis taraweh. Wa minan nari najin, ya kan? Kita doa kayak gitu, ya Allah. Jadikan saya daripada orang-orang yang selamat dari api neraka. Karena kalau orang beriman, insya Allah mah bakalan masuk ke surga. Cuman itu dia. Akankah kita bebas dari api neraka? Akankah kita nggak terjilat sama api neraka, kemudian kita terpleset masuk, naudzubillah min dzalik. Yuk kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Allah zat yang maha pengampun. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbi'hum anal adabi wal adabu syadid. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa saya adalah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mengasihi. Namun kabarin juga ke mereka orang bahwa azabku merupakan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan sampai kita ngerasain pedihnya azabnya Allah. Bahkan para ulama tuh ngajarin kita doa. Wadikni bardahala wa ta'afik. Ya Allah, kasih kita ngerasain betapa dinginnya maafmu, betapa ademnya pemaafan darimu, betapa manisnya pemaafan darimu. Yuk kita minta sama Allah Ta'ala. Wadiqni ba'da ala wa ta'afik. Ya Allah, biar kita ngerasain tuh sebelum kita mati. Ya, semoga kita ngerasain. Karena nanti kalau kita mau minta ampun di hari kiamat udah nggak ada lagi alam semesta. Udah dihancurin sama Allah Ta'ala. Terus kita baru angkat tangan, ya Allah, ampunin saya. Wah, terlambat. Orang kafir pun saat itu pengen minta ampun, terlambat. Yuk, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada di atas muka bumi nih, minta maaf yang benar sama Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang Allah ampunin. Nggak cuman insya Allah Allah ampunin, tapi Allah jadiin kekasih-kekasihnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Sakinah serahkan lagi ke MC. Oke. Terima kasih Ustazah Sakinah Assegaf atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan kepada peserta untuk bertanya kepada Ustazah. Dipersilakan. Ada yang nanya nih, Ustadz, di kolom chat. Bismillah, semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustazah, bagaimana caranya kita bertaubat dari perbuatan yang masih suka ikhtilat dengan lawan jenis? Sudah menghindar tapi belum bisa karena tuntunan pekerjaan. Dari Riani. Silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini loh, kadang nih kita kalau emang terpaksa harus berada di satu ruangan yang ada laki-laki dan perempuannya gitu ya, itu bisa khalwah, kita kan itu berada dalam ikhtilat, bercampur kan, cuman kita bisa menyendiri dengan hati kita. Jadi kita biarin mereka dengan keadaan mereka ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, kita tetap asik sendiri aja gitu, gak usah kita gubris mereka orang segala macam. Insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang nggak melaksanakan ikhtilat. Kita paham banget kalau emang tuntutan pekerjaan kita pasti ya harus duduk di satu ruangan, ada laki-laki dan ada perempuannya. Dan kadang harus gitu berbicara sama lawan jenis, ya enggak? Ya udah berbicara secukupnya, sebisanya. Allah Ta'ala tuh
tahu kok hatimu. Allah Ta'ala tahu bagaimana engkau nggak pengen sebenarnya ngerjain dosa ini. Bukan dosa sih, insya Allah kalau emang udah nggak yang masalah dari ikhtilat itu kan karena ada interaksinya ya antara laki-laki dan perempuan dan interaksi yang keluar dari syariat gitu. Allah Ta'ala tahu kok gimana engkau pengen ngejauhin hal tersebut. Insya Allah Allah jaga. Ada hadisnya wa'ifu ta'ifu nisa'akum. Katakanlah kepada laki-laki agar mereka menjaga harga diri mereka. Insya Allah perempuan-perempuan mereka akan dijaga harga dirinya sama Allah Ta'ala. Nah, gitu. Insya Allah menjawab. Sudah ya untuk Riyani dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua masih di kolom chat oleh Etikawati. Ustazah, bagaimana cara menghadapi teman yang toksik dan bagaimana cara bertaubat karena terkadang sudah berusaha menghindar dan mencoba untuk go, tetapi masih timbul kesel. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya tadi tentang teman yang toksik, Sakinah ngambil dari Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Beliau bilang kita nih harus pilih teman. Kalau dia emang toksik, dalam arti kata di sini bukan perangainya ya, tapi akhlaknya toksik atau ngerusak ibadah kita gitu. Misalnya dengan ngajakin kita ngerjain yang udahlah nggak usah lah ke masjid, udah pokoknya toksiknya dalam artian itu, jadi kita mendingan jauhin aja. Karena almar'u ala dini khalilih. Ada hadis Rasulullah menjelaskan agamanya seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temanmu agamanya nggak bagus atau bahkan toksik gitu yang ngerusak orang-orang lain, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau agamamu juga kayak gitu. Nah, itu dia. Terus tadi ada pertanyaannya, kan itu ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana cara menghindari, gimana cara bertaubat? Karena terkadang susah untuk berusaha menghindari. Nah, gimana caranya? Selama taubat, Sakinah pernah dikasih tahu ya, kita kan ngomong, susah nih, gini. Berarti sebab kita taubat selama ini bukan Allah. Makanya kita masih balik lagi ngerjain hal tersebut. Tapi jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Putus asa daripada rahmatnya Allah termasuk dosa besar. Jadi jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Terus berusaha minta. Terus berusaha memperbaiki diri. Tapi itu dia. Kita jadiin Allah adalah sebab kita berubah. Allah adalah sebab kita bertaubat. Jadinya insya Allah gampang istiqamah. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Ustazah. Terjawab sudah ya untuk pertanyaannya Kak Aulia Kak Etikawati. Di sini ada 2 pertanyaan lagi Ustazah dari Aulia dan Kak Wijayanti. Saya bacakan untuk dari Kak Aulia dulu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Yang pertama, kalau sholat sunnah tasbih itu lebih baik tahajud dulu atau tasbih dulu dalam melaksanakannya? Yang kedua, bagaimana ya cara paling baik dan efektif kita mengajak teman untuk sama-sama belajar melaksanakan kewajiban terhadap Allah, sedangkan kita takut jika hubungan kita dengan teman kita renggang karena takut salah tindakan yang kita lakukan. Terima kasih Ustazah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, sholat sunat tasbih, lebih baik tahajud dulu atau tasbih dulu dalam melaksanakannya? Mana-mana aja, sama aja. Kita mau ngerjain sholat, kita mau tidur dulu, bangun, mau sholat tahajud, boleh. Atau kita mau tidur dulu, bangun, sholat tasbih dulu, khair kabir, Masya Allah. Dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Gitu. Kemudian soal yang kedua, gimana kita ngajak teman kita untuk melaksanain ya kewajiban. Nah, kita kan orang yang paling kenal nih sama teman kita. Kita tahu ada orang yang bisa kita ajak dengan cara persuasif. Kita rayu-rayu, yuk gitu. Mau? Ada orang enggak? Harus dengan cara yang logika, segala macam, harus dengan ilmu. Nah, jadi kamu yang paling kenal sama temanmu, carilah cara paling enak ngasih taunya, cara yang paling diterima dia, agar dia menerima. Terus juga negornya dengan cara yang baik.
kita ini berdakwah, kita semua kan pasti kalau pengen ngasih tahu teman kita ya, pengen dia nggak ngelaksanin perbuatan yang salah, itu kita sayang sama mereka, kita pengen mereka bersama-sama sama kita di surga nanti. Jadi caranya gimana? Caranya yang paling baik. Caranya yang paling cocok sama temenmu ini. Kalaupun emang bisa ya, misal nih dia kelihatannya kayaknya dia nggak suka majelis-majelis taklim gini deh. Kayaknya dia sih nggak suka ya hadir-hadir kayak pengajian-pengajian gitu, kayaknya boring banget. Ya udah, cariin podcast ustadz yang kira-kira dia suka, atau misalnya channel YouTube mana yang menyampaikan agama Islam tapi bersanad gitu atau bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW, yang kira-kira dia bisa terima. Nah, itu insya Allah ngebantu banget kok. Karena sejatinya dalam semua orang tuh mereka pengen kenal Allah. Mereka semua pengen kenal Islam. Cuman kadang mereka ini udah keburu trauma, atau mereka udah keburu nolak duluan gitu. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Ustazah. Terjawab ya Kak Aulia untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Dwi Jayanti. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar untuk perempuan yang sedang haid? Apakah amalan khusus sebagai penggantinya? Adakah amalan khusus sebagai penggantinya? Terima kasih. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Pertama, karena kita lagi haid, kita kan nggak bisa puasa ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ngasih makanan orang yang puasa. Orang yang lagi berpuasa, kita kasih makanan, kita insya Allah dapat pahalanya. Kita kasih minuman, kita insya Allah dapat pahalanya. Nggak cuma itu, kita memfasilitasi mereka buka puasa, insya Allah kita dapat pahalanya. Nah, jadi mengingat kita juga perempuan gitu ya, banyak waktu kita habis di dapur, ya sudah, silahkan berada di dapur, selesain tugasmu, bantu orang-orang yang buka puasa, biar mereka buka puasanya tenang, insya Allah kita dapat pahala mereka semua tuh, insya Allah. Itu yang pertama, karena kita biar dapat pahala puasa nih. Yang kedua, berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar, dan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, itu nggak harus dalam keadaan suci, nggak harus dalam keadaan bersih daripada haid dan nifas. Betul, kita nggak bisa ngelaksanain sholat, betul, kita nggak bisa ngaji Al-Quran, benar-benar. Cuma, kita bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ibadah tuh nggak melulu kok harus sholat, ibadah tuh nggak melulu ngaji kok. Nah, kita bisa dapat Lailatul Qadar gimana? Dengan, yaudah, kalau orang-orang yang pengen dapat Lailatul Qadar kan nggak tidur ya. Silakan begadang, berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun yang sungguh-sungguh sama Allah Ta'ala. Nggak harus suci. Allah Ta'ala tetap dengar kita. Kemudian juga menambah nih sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, sholawatnya nggak harus kita suci, nggak harus kita dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, nggak. Gimana pun sholawat kita insya Allah diterima. Gitu. Nah, jadi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh nih, kita bakal nemu caranya. Banyak cara menuju Roma, ya nggak sih? Ini juga banyak cara mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak bisa ngaji, walaupun kita nggak bisa sholat, kita bisa kok begadang, berzikir kepada Allah, bertafakur. Ya Allah, betapa indahnya ciptaanmu. Ya Allah, sambil ngaca. Enggak ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Sorry, pertanyaan terakhir. Minta maaf Ustazah, ada pertanyaan terakhir nih di kolom chat juga. Bismillah, Ustazah izin bertanya. Gibah merupakan salah satu dosa lisan. Sebagai makhluk sosial, apalagi perempuan, pastinya ketika berkumpul terkadang suka mereview orang lain. Yang pertama, nah, review yang diperbolehkan itu seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana cara menghindar dari review yang mengarah ke gibah? Karena kita kan tetap makhluk sosial yang suka berkumpul. Silakan Ustazah. Review ya. Review. Kirain makanan doang di review. Orang juga di review.
Gini loh, ghibah itu apa sih sebenarnya? Ghibah itu engkau menyebut saudaramu, engkau menyebut temanmu dengan sesuatu yang kira-kira dia nggak suka. Yang kira-kira didengar dia nggak bakal seneng nih disebut kayak gini. Bisa, ih, fulanah kutu buku ya. Kira-kira dia redo nggak dibilang kutu buku? Kalau dia redo ya sudah, itu nggak ghibah. Tapi sekiranya dia bakalan, kenapa sih dibilang kutu buku? Itu udah masuk dosa ghibah. Jadi gimana? Tapi kan Ustazah kita pengen ngambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Jangan sebut namanya. Dan jangan bikin orang lain kayak mau paham gitu ya. Misal nih, kita duduk nih. Ada fulan, ada balan, ada calan, ada galan. Ini mau ngomongin orang lain, halan. Udah cerita. Ada tuh ya orang tuh begini. Terus ada yang kepo nih, si galan nih. Siapa sih gitu. Terus kita tambah cerita yang menjelaskan ke orang itu. Misalnya kita pengen mereview orang lain dengan niat kita pengen ambil pelajaran biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama atau biar kita bisa meneladani dia gitu ya. Tapi kalau ini mengarah ke yang buruk gitu, kita jangan sebut namanya. Dan jangan menjurus-jurus gitu. Itu loh yang kemarin heboh tuh. Lihat nggak sih di grup kelas? Nah, itu termasuk daripada hal-hal yang menjuruskan. Kita kan pengen selamat dari api neraka, maka jagalah lisan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nggak heran ya kalau Sayyidina Abu Bakar tuh sampai narok di atas lidahnya batu. Batu kecil tuh kayak kerikil gitu ditaruh di mulutnya, di atas lidahnya. Terus kalau mau ngomong baru diangkat. Kenapa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, biar saya nggak terlalu loncer, bahasa Betawinya ya. Terlalu cowong gitu, terlalu gampang ngomongnya. Biar nggak terlalu sungguh lidah tak bertulang, jadi saya taruh batu di atas lidah saya mikir dulu nih, yang saya mau bicarain manfaat apa enggak? Bahaya apa enggak? Baru nih, itu. Terus soal kedua tadi apa? Bagaimana cara menghindar review yang mengarah ke ghibah? Nah, jadi kita kalau bisa sebisa mungkin kalau misalnya udah denger nih, tahu enggak? Terus dia kelihatannya mau ngomongin orang, kita sepinter-pinter mungkin kita yang cari cara untuk ganti topik. Tahu nggak sih itu Mall Casablanca atau ini mall ini ada diskon loh. Coba dilihat. Ada apa online shop diskon loh. Coba di live TikTok ini lagi diskon loh. Misal apapun. Alihkan perhatian mereka. Insya Allah terlupa. Terakhir, kisah tentang gibah ya. Gini loh, kita kan selalu ngira gibah ini nih panjang, dan harus tentang maksudnya kejelekan yang banyak gitu. Ada ceritanya Rasulullah SAW waktu itu baru nikah sama istrinya yang namanya Sayyidah Sofia binti Huyai. Sayyidah Sofia ini diceritakan bahwa Sayyidah Sofia ini perempuan yang cantik banget. Cantik banget. Sampai Sayyidah Aisyah ada sedikit cemburu gitu sama Sayyidah Sofia. Pernah sekali Rasulullah muji Sayyidah Sofia depan Sayyidah Aisyah. Terus habis itu Sayyidah Aisyah bilang, hasbuka min Sofia gasraha. Sayyidah Aisyah bilang, cukup deh Rasulullah. Sayyidah Sofia tuh pendek. Ngomong gitu doang ya. Kalau kita itu disebut gibah nggak? Oh, kita ini nggak. Ini belum gibah ini. Sama sekali. Ini cuma menjelaskan dengan sifatnya aja. Jadi Rasulullah bilang, Sayyidah Aisyah bilang, hasbuka min Sofia gasraha. Cukup deh. Sayyidah Sofia tuh pendek gitu. Gitu doang. Rasulullah langsung mukanya merah. Rasulullah kesel sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah langsung bilang, laqad qulti kalimatan law muzijat ala bahrin lamazajat. Engkau telah mengatakan satu kalimat yang kalau kalimat itu dilempar ke lautan, lautan itu bakal jadi kotor karena kalimat itu. Ya Allah, ya Tuhan. Cuma ngomong, udahlah, Sofia itu pendek gitu doang. Rasulullah tegur langsung. Laqad qulti kalimatan law muzijat ala bahrin lamazajathu. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Karena ternyata dosanya besar loh gitu. Allahu a'lam.
Oke, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Ustazah. Dari Wulan Yulianti. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin menanggapi pertanyaan yang tadi ketika ada teman toksik dalam akhlak. Lebih baik kita jauhi. Tapi bagaimana caranya bila sebelumnya teman tersebut akrab dengan kita? Apakah kita langsung jauhi secara tiba-tiba atau dengan cara bagaimana Ustazah? Karena kadang masih nggak enak hati bila tiba-tiba menjauh. Afwan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman toksik akhlaknya gitu ya, gimana kita ngejauhinnya gini. Pertama, kalau dia betul akrab sama kita berarti tahu dong cara nasehatin dia. Nah, pertama jangan kita jauhin betul-betul. Kalau dia masih terima nasihat kita, dia masih dengar, dia masih pengen ngerubah diri dia, jangan ditinggalin gitu aja. Ya enggak? Tapi kalau kelihatannya dia udah nggak mau nerima lagi nasihat kita, dia udah biarin saya dengan kehidupan saya, dengan cara saya kayak gini. Ya udah, setiap dia lagi ngelakuin kayak sesuatu yang bertentangan sama syariat, mundur pelan-pelan. Mundur besti, ya gitu. Jangan kita langsung tarik gitu aja. Karena kita juga nggak boleh memutus tali silaturahmi kan. Gitu. Tapi kalau emang kita akrab sama dia, insya Allah kita tahu cara negornya. Atau kita tahu gimana cara ngasih taunya, pelan-pelan. Atau nggak usah langsung, kamu nggak usah gitu deh. Ya, kita bukan anak kelas 4 SD lagi. Pinter-pinter kita aja. Misalnya ngomong, pengen ya jadi orang baik deh. Pengen deh kayak orang-orang kayak gitu tuh yang tenang gitu hidupnya, nggak pusingin masalah orang lain. Misal nih, gitu. Pinter-pinter kita aja ngasih tahu teman kita, karena Sakinah paham banget gimana kalau kita itu udah punya teman akrab yang klop pikirannya sama kita, yang deket sama kita, yang udah ngertiin kita banget lah. Cuman masa harus berpisah perkara urusan akhlaknya atau urusan agamanya. Jadi kalau emang engkau sayang betul sama dia, engkau pasti pengen dia bersamamu di surga. Jadi yuk kasih tahu dia pelan-pelan. Insya Allah nanti dia berubah juga. Gitu. Tapi kalau emang misalnya dia nggak bisa juga, kelihatannya nggak mau berubah gitu ya, mundur pelan-pelan. Itu kalau emang dia nggak mau dengar nasihat kita juga udah berusaha ngasih tahu dia, mundur pelan-pelan. Maksud sakinah toksik dalam akhlak, ini akhlaknya bertentangan sama syariat. Kayak misalnya hobi menggibah gitu, atau misalnya hobi mengadu domba gitu. Nah, itu toksik akhlaknya. Tapi kalau misalnya cuman kurang senyum, kurang ramah, itu jangan itu bisa dikasih tahu. Mungkin perangainya aja kayak gitu. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Ustazah ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Bagaimana Ustazah, berkenan? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya bacakan lagi Ustazah. Untuk pertanyaannya dari Debbie Nurdianti. Ustazah, bagaimana caranya mengontrol maksiat hati? Silakan Ustazah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara kita ngontrol maksiat hati? Caranya dengan mengurangi pandangan haram. Jadi gini loh, kenapa sih saya bilang ngurangin pandangan haram? Nggak cuma pandangan haram, mendengar yang haram juga kita kurangin. Kenapa? Karena mata dan telinga adalah dua pintu masuk ke hati kita. Jadi kalau yang masuk ke hati kita udah perkara-perkara yang jelek, maka jangan salahin siapa-siapa. Kalau hatimu asik pengen maksiat. Misalnya nih, Ustazah saya mah udah nggak ngeliat laki lagi Ustazah. Iya, oke. Tapi saya masih memandang orang lain dengan merendahkan. Nah, itu maksiat mata loh. Nah, itu pintu dari mata kita, dari mata turun ke hati. Bener banget emang dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati juga. Kita suka dengerin nih, orang ngobrol berdua tapi kita nguping, itu haram loh. Nah, jadi gimana cara mengontrol maksiat hati? Emang susah banget. Dan cuman orang-orang yang terpilih aja, para hamba Allah yang soleh, kekasih-kekasih Allah itu mereka punya sifat ahlu syurga padahal mereka masih di bumi. Karena dalam hati mereka udah nggak ada maksiat lagi. Udah nggak ada rasa benci lagi sama orang tuh. Kita orang-orang biasa, gimana mulainya nih? Saya pengen ngontrol nih.
maksiat hati, kesalahan-kesalahan di diri kita, kita tutup dulu pintunya. Jangan biarin masuk dari pintu ini yang ngotorin hati kita lagi. Dah. Tutup pintunya. Ada nih satu perkara depan kita. Yang kita kalau ngelihat pasti bakal kotor hati kita. Tutup mata. Gak usah ngeliat lagi. Kita tutup dulu pintunya. Ibaratnya kalau kita mau bersihin rumah gitu ya. Kita tutup dulu kan pintu rumah kita. Kita bersihin dulu yang ada dalam rumah. Baru kalau mau ada tamu, kita buka lagi. Ya enggak? Nah gitu juga hati kita. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas pertanyaannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Ustazah Sakinah Assegaf. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu fi ni'matil ukhuwa fika wa sallillahumma wa sallim ala wasitatiha sayidina Muhammadin wa ali. Allahumma ja'alna fitatan amanu bi rabbihim wa zidna huda warbut ala qulubina hatta tajma'ana fi sahatin nazar ila wajhikal karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih kepada Ustazah Sakinah Assegaf atas ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebagai penutup, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.